Ya, Di silakan. Bapak Widodo izin bertanya, dalam Al-Quran dan hadis tidak ada aturan harta gono gini. Apakah ini berarti dalam perkawinan Islam di luar hukum positif di Indonesia ada pemisahan harta suami dan harta istri dalam perkawinan Islam? Baik, ini langsung dijawab ya. Silakan, Pak Habib. Ya, memang kalau dalam dalam Islam itu ketika orang menikah, ya orang menikah ya, atau orang kawin apapun istilahnya, pada saat itu juga ya terjadi sebenarnya dalam Islam tuh tidak ada yang namanya pembagian harta gono gini ya, satu kesatuan saja kan itu. Kan seperti itu. Coba lihat misalnya di memang di Quran di hadis Quran di hadis tidak ada. Jadi ketika ada orang menikah ya sudah. Sehingga ada orang mengatakan jika suami istri menikah secara Islam, kemudian sertifikat atas nama suami, suami ingin menjual itu sebenarnya kalau dalam hukum Islam tidak perlu persetujuan istri. Suami boleh menjual sendiri. Kenapa? Karena laki-laki itu wajib bertanggung jawab. Ya, wajib wajib bertanggung jawab kan itu. Ya. Tapi ternyata ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran dan hadis dan lain-lain ini kan sesuai perkembangan zaman, paradigmanya menjadi berubah. Apalagi di Indonesia ada konsep hukum positifnya di Undang-Undang Perkawinan pasal 35 36 ada konsep harta bawaan dan harta bersama kan itu. Apalagi ditambah hukum Belanda ada yang namanya harta benda perkawinan sebagai pemilikan bersama yang terikat, harta benda perkawinan sebagai pemilikan bersama yang bebas ya. Jadi seakan-akan ada kontradiksi gitu jika kita dikaji lebih jauh. Tapi kalau menurut saya ya Bapak dan Ibu sebagai notaris ya kalau pendekatannya berdasarkan hukum positif misalnya KHI ya karena KHI itu mencoba meramu apa dalam Islam, meramu juga dalam BW, meramu juga yang berasal dari hukum adat. Meskipun titik beratnya pada KHI, ya kita ikuti saja. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi misalnya konsep harta gono ini menurut undang-undang perkawinan ya kita pakai gitu. Konsep ada ahli waris pengganti kompilasi hukum Islam ya kita pakai kan itu. Tapi pada intinya Bapak dan Ibu, sehingga kalau dalam kompilasi hukum Islam itu bukan undang-undang kan bentuknya ya. Tapi peraturan Mahkamah Agung. Kalau Bapak dan Ibu di pengantar peraturan Mahkamah Agung tentang kompilasi hukum Islam itu, kompilasi hukum Islam ini tidak disebut sebagai keharusan. Tapi namanya, kalau Bapak Ibu baca ya di pengantarnya, sebagai pedoman hakim agama di pengadilan agama. Hanya itu. Jadi KH ini belum tentu itu representasi umat Islam. Belum tentu. Saya katakan di pengantarnya dari Mahkamah Agung hanya sebagai pedoman untuk para hakim agama di pengadilan agama. Hanya itu. Untuk apa? Agar hakim agama di Indonesia itu punya keseragaman dalam memutuskan. Kira-kira seperti itu jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa difahami kan gitu. Mungkin Ya, sesuai dengan pertanyaannya kira-kira ya. ya, baik. Terima kasih, Pak Habib. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Sinta Dewi, Pak. Izin bertanya, apakah di dalam surat keterangan waris dimasukkan juga perhitungan bagian ahli waris sesuai faraid atau kompilasi hukum Islam? Silakan, Pak Habib. Ya. Jadi gini Bu Sinta ya. Dalam praktek ya, praktek notaris nih, ada yang mencantumkan seperti itu. Ahli warisnya 2, 3, 4, di bawahnya disebutkan juga dengan demikian hak bagian waris para penghadap misalnya adalah Tuan A sepersekian, Tuan B sepersekian. Apakah itu boleh? Menurut saya silahkan saja. Tidak dilarang, Bu. Silahkan ya. Tapi kalau saya, selama ini mungkin saya hampir jarang ya, membuat keterangan waris mencantumkan bagian haknya masing-masing. Saya biasanya hanya mencantumkan Tuan A sudah meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, bernama Ano, ini sudah pernikahannya, punya anak misalnya 4, maka demikian ahli warisnya antara lain seorang istri dan 4 orang anak. Saya sampai di situ. Kalau saya, bagiannya berapa? Nanti akan saya tanya lagi kepada yang bersangkutan, Bapak, Ibu,
atau ibu lah, kalau suaminya meninggal, mau dibagi pakai hukum waris apa? Kenapa saya punya pikiran seperti itu? Karena kadang-kadang keterangan waris ini berlaku bukan hanya untuk pembagian waris. Misalnya pernah saya buat keterangan waris untuk mengambil iuran BPJS misalnya. Hanya itu aja kan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi terserah kepada Bapak dan Ibu mau mencantumkan bagiannya di dalam keterangan harus dibuat notaris boleh ya silahkan. Tidak mencantumkan juga boleh, hanya siapa ahli waris dari siapa, tapi bagiannya dalam bentuk akta yang lain. Kira-kira seperti itu, ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Habib atas penjelasannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Raisa Kinanti, Pak. Di sini pertanyaannya adalah, kalau ada perbedaan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, menurut kompilasi hukum Islam dan syariat Islam mana yang harus dipakai untuk pembuatan SKW notaril? Silakan Pak Habib. Nah, kalau misalnya akan dibuat, ya, ternyata di antara mereka itu ribut, ya. Misalnya ini cerita sangat nyata, tapi kita jangan jadi repot gitu ya, jangan jadi repot. Ini kisah nyata ini. Datang kepada notaris seorang perempuan gitu ya, menyatakan suaminya sudah meninggal dunia. Ini suratnya, ini anak-anaknya. Saya relasikan antara surat kawin, surat nikah, kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, ternyata pas. Sudah kan sampai di situ. Terus tiba-tiba, entah informasi dari mana, datang juga seorang perempuan dan membawa anak dua. Sudah tentu saya akan bertanya, ibu ini siapa? Pak Habib, saya pun istrinya Bapak Anu yang nikah secara siri. Ah, Bapak Habib kan pusing tuh. Yang namanya siri, Pak Habib nggak ada buktinya. Ini saya punya foto. Bapak kenal orang ini? Ya kenal. Kemarin isinya ke sini buat keterangan waris. Nah, apakah saya ahli warisnya atau bukan? Nah, gitu pertanyaannya. Saya istri sirinya dari Bapak Anu. Ini anaknya, Pak. Dua orang. Mohon Pak Habib memasukkan juga sebagai ahli waris. Nah, di situ terjadilah keributan sengketa. Saya panggil istrinya dua-duanya, mudah-mudahan mereka tapi tidak ribut. Ya untungnya si istri pertamanya ya sudahlah. Ibu, Mbak, Ade gitu tetaplah pernah jadi istri suami saya, anaknya tetap jadi anak saya. Wah, untungnya mereka akur mengakui, saling mengakui. Jadi ahli warisnya saya buatkan, Tuana telah meninggal dunia meninggalkan dua orang istri masing-masing, anaknya sekian, aman. Tapi kalau tidak aman bagaimana? Ya suruh saja dulu diputuskan oleh siapa? Kalau itu pengadilan orang Islam ke pengadilan agama. Kalau mereka ribut terus dan ada yang beragama lain atau bukan beragama Islam, gugat ke pengadilan negeri. Nah caranya begitu aja. Saya sih melakukannya seperti itu gitu ya. Jadi kalau mereka damai-damai saja, nggak ada masalah kan gitu. Tapi kalau mereka ribut, silahkan kalau yang beragama Islam ke pengadilan agama, nanti akan dikeluarkan namanya fatwa susunan ahli waris. Kalau ke pengadilan negeri akan dikeluarkan putusan tentang susunan ahli waris. Kira-kira seperti itu solusinya, ya. Ya, Ya. baik. Terima kasih Pak Habib pencerahannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Raisa Kinanti. Di sini bertanya, Pak Habib, sevalid apa surat keterangan waris dari kelurahan atau dari camat karena sifatnya hanya melegalisir pernyataan dari ahli waris? Apakah tetap diperlukan surat keterangan waris secara notaril atau melalui penetapan pengadilan agama? Silahkan Pak Habib. Ya, tadi saya sudah menguraikan, sekarang ini menurut peraturan yang ada, sepanjang itu warga negara Indonesia, ya, boleh membuat keterangan waris dimanapun boleh. Boleh dibuat di bawah tangan, di KTP Lurah Camat boleh. Datang ke BHP boleh, silahkan. Mau datang ke hadapan notaris, silahkan, tidak dilarang. Hanya kalau dengan ke pengadilan,
harus sifatnya kontensius. Kontensius itu mereka ribut gitu. Jadi misalnya ke pengadilan negeri ini sekarang ini ya yang saya tahu tidak pernah lagi menetapkan susunan ahli waris kecuali jika ada sengketa. Kecuali ada sengketa. Misalnya yang pertanyaan yang tadi, sengketa siapa ahli warisnya, mereka ribut, baru pengadilan akan memutuskan ada sengketa dalam bentuk gugatan. Ke pengadilan agama untuk beragama Islam boleh ya silakan. Ya. Jadi silakan. Mau kemanapun silakan. Sekarang ini diperbolehkan. Ya. Hanya memang dalam praktek Bapak dan Ibu, pertanyaan tadi adalah ada instansi-instansi tertentu ya yang tidak mau menerima surat keterangan ahli waris yang dibuat di bawah tangan dikeluarkan oleh lurah dan camat. Kenapa? Ternyata ada yang meminta mana surat dari daftar pusat wasiatnya. Nah, lurah camat kan tidak punya kewenangan meminta surat di daftar pusat wasiat. Hanya notaris dan BHP. Nah, kalau Bapak Ibu menempuh yang semacam itu, menerima surat keterangan waris di bawah tangan dibuat oleh lurah dan camat, ingin dibuat dengan akta notaris, boleh saja. Tapi apa yang dilakukan oleh notaris? Terlebih dahulu kirim surat dulu ke daftar pusat wasiat di Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM, bayar 500.000 untuk meminta daftar apakah ada wasiat atau tidak ada wasiat. Jika itu sudah ada jawaban, maka buatkan akta, judulnya apa? Penegasan sebagai ahli waris. Jadi dari lurah itu kita di premisnya kita tambahkan ahli warisnya ini ditambahkan berdasarkan surat dari daftar pusat wasiat tidak ada wasiat atas nama yang bersangkut. Selesai. Itu aja caranya. Itu yang pernah saya lakukan kan gitu. Dan akhirnya mereka percaya dengan akta notaris, padahal akta notaris itu bahan dasarnya adalah dari keterangan yang diketahui oleh lurah dan camat. Kira-kira seperti itu solusinya ya. Solusinya seperti itu. Baik, silakan lanjutkan. Baik, Bu Agnes gimana? Kok berhenti nih? Nge-freeze kayaknya, Pak. Kenapa? Nge-freeze, freeze. Oh gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, Bu Agnesnya ada masih ada. Silakan. Iya, mohon maaf Pak Habib tadi sempat keputus ini. Iya. Baik, terima kasih penjelasannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih ada korelasi Pak Habib. Di sini pertanyaannya, sebentar saya cek lagi Pak. Nah, bagaimana menyikapi SKW di bawah tangan yang diketahui camat lurah mengenai keberadaan wasiat? Apakah ada instrumen hukum yang dapat dilaksanakan bagi lurah camat agar memiliki akses atau kewenangan mengakses DPW untuk mencegah terjadinya wasiat-wasiat yang tidak dapat dijalankan karena wasiat tidak diketahui oleh ahli waris yang pembuatan SKW-nya dibuat oleh lurah dan camat? Silakan Pak Habib. Sebenarnya siapapun punya akses ke sana. Di AHU online itu ada dua, permohonan wasiat oleh notaris dan bukan notaris. Ya. Jadi masuklah permohonan wasiat yang bukan notaris. Itu bisa. Bisa yang sering dilakukan oleh siapa? Pengacara. Pengacara bisa memohon sendiri. Di situ ada pilihan, aksesnya bukan notaris oleh masyarakat biasa. Sehingga nanti lodgingnya bukan notaris. Ya, bisa dilakukan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menerima atau ingin membuat keterangan waris di bawah tangan, ternyata lurah atau camatnya tidak punya akses, lebih baik ya oleh calon ahli waris itu akses sendiri, boleh itu. Itu boleh dilakukan ya. Jadi tergantung Pak Lurahnya, Pak Camatnya mau atau enggak. Kalau Pak Lurah, Pak Camatnya tidak mau, ya lebih baik dilakukan sendiri, itu bisa. Dan saya sering menerima yang seperti itu. Ketika saatnya dari mana saya akses sendiri Pak, ya sudah, berarti jalan, berarti bisa. Jadi bisa dilakukannya, tapi masuknya bukan sebagai notaris, tapi bukan notaris, pilihannya bukan notaris di situ ya. Jadi masuknya tuh nanti di Bapak ketik aja Ditjen AHU gitu ya.
ketik di Jenewa akan keluar tuh yayasan, PT, perkebunan, apostil, partai politik, kewarganegaraan. Pilihlah pusat wasiat. Di situ akan keluar notaris bukan notaris. Pilihlah bukan notaris baru masuk seperti biasa. Teknisnya seperti itu ya. Bisa dilakukan. Silakan bisa dipahami ya. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fani. Di sini bagaimana jika ada seorang anak meninggal dunia, warisannya jatuh ke tangan siapa menurut hukum Islam? Dalam hal ini si anak tunggal belum menikah dan kedua orang tuanya pun sudah meninggal. Mohon pencerahannya. Silakan Pak Habib. Anaknya laki atau perempuan? Di sini tidak disebutkan. Ada Bu Fani Arianti. Silakan. Bisa langsung dengan audio. Silakan Bu Fani. Ya nggak apa-apa. Katakanlah kalau anaknya itu laki-laki satu-satunya, berarti dia menjadi asobah. Asobah itu menghabiskan. Ya dia sendirian aja. Asobah ya. Asobah. Baik. Tapi begini juga dilihat. Ya, biasanya bukan hanya anak laki-lakinya itu akan menjadi asobah. Pertanyaan berikutnya, ibu bapak kandungnya masih punya orang tua nggak? Kan itu. Kakeknya ada nggak? Kalau kakeknya tidak ada lagi, semuanya tidak ada, berarti dia menghabiskan, asobah namanya. Tapi kalau ibu bapaknya sudah meninggal, dia punya kakek, punya nenek, berarti naik sedikit ke atas ke kakek dan neneknya. Ada bagiannya itu berapa kan? Kira-kira seperti itu. Baik. Tapi Baik. kalau misalnya anak-anaknya perempuan itu lain lagi. Perempuan yang mendapatkan sekitar 2/3 selebihnya bagian yang kakek dan neneknya. Kalau tidak ada kakek neneknya berarti saudara dari ibu bapaknya kiri kanannya itu dapat juga seperti itu menghitungnya ya. Iya. Jadi ahli warisnya dia bisa menghabiskan atau tidak tergantung ke atas ke bawahnya sisi kiri kanannya ada saudaranya atau tidak. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Baik Pak Habib. Kemudian pertanyaan dari Ibu Sinta Dewi, apakah asuransi dan uang pensiun dapat diwariskan atau hanya diberikan kepada tertanggung saja buat asuransi dan pasangan buat uang pensiun? Silakan. Ya, misalnya begini. Saya yakin Bapak dan Ibu semua punya asuransi kan. Ya. Di asuransi itu kan bisa disebutkan tertanggungnya siapa gitu ya. Atau Bapak dan Ibu yang ASN atau ABRI atau militer, ketika pertama kali jadi ASN akan disebutkan anak dan istrinya, kan gitu. Atau Bapak dan Ibu misalnya asuransi kecelakaan gitu ya. Di Undang-Undang Asuransi Kecelakaan itu ahli waris itu hanya eh, turunan hanya anak dan ibu bapaknya, yang lainnya tidak boleh, tidak dapat. Nah pertanyaannya, apakah itu bagian dari budal waris atau tidak kan gitu. Kalau misalnya mereka ingin memasukkan itu sebagai budal warisnya tidak dilarang. Misalnya begini, pernah ada kejadian, ini asuransi kecelakaan ya. Yang dimasukkan itu adalah istri dan satu orang anak. Memang dia menutup asuransi ketika isinya ada dan anaknya satu. Ternyata beberapa tahun kemudian anaknya lahir dua. Jadi anaknya dua lahir, jadi tiga. Nah yang dua ini kan tidak masuk asuransi. Kalau dari pihak asuransi ahli warisnya adalah ibu dan anaknya, hanya itu yang tertulis. Yang dua bagaimana? Dapat bagian nggak? Kalau menurut saya boleh saja. Di sini kebijakan ibunya, ya sudah. Kita ambil asuransi itu misalnya 100 juta, ya sudah. Bagi saja kepada bawah-bawah. Jadi itu kebijakan dari misalnya ibunya atau saudara kandungnya. Jadi dia tidak perlu menuntut, saya ahli warisnya sesuai asuransinya. Iya, pada waktu itu bapak kita anaknya masih kamu satu, sekarang sudah punya adik dua, ya kan ahli waris juga. Kalau seperti itu sih tidak perlu menuntut sisi hukumnya, tapi lebih baik kebijakan para pihaknya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi masukkan aja ke dalam budal warisan, menurut saya sih seperti itu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Habib. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Reza. Di sini bertanya, jika dalam waris Islam wasiat harus didahulukan, bagaimana pelindungan hukum bagi para ahli waris terkait wasiat yang dibuat oleh notaris melebihi ketentuan besar bagian warisan tersebut? Silakan Ya. Pak Habib.
Kalau misalnya kita sebagai bahan perbandingan ya, kalau dalam BW KUH Perdata, di BW itu kan orang boleh memberikan warisan dalam bentuk wasiat kepada siapapun. Ketika terlanggar hak orang ab intestato, artinya ahli waris menurut undang-undang terlanggar, maka boleh menuntut LP. Itu legitimasi porsinya. Setelah dibagi legitimasi porsi, kalau ada sisanya, itulah untuk para ahli waris, itulah untuk yang menerima wasiat. Jadi istilahnya tuh selebihnya dibagikan kepada yang menuntut LP. Itu kalau dalam BW kan seperti itu. Sehingga pernah ada kejadian orang mendapat wasiat, dituntutlah oleh penerima LP yang dia dapatnya harus 1 miliar, sisanya hanya tinggal 50 juta rupiah. Kenapa? Karena itu dibagikan kepada yang menuntut LP. Ya, memang itu hak yang dijamin menurut undang-undang, hal itu. Begitu juga dalam hukum waris Islam, ketika dibuka wasiat, warisan, ada wasiat, ada kemungkinan ya harta warisan yang ada tuh habis untuk memenuhi semua wasiat. Ada kemungkinan semacam itu, kan itu. Tapi apakah itu boleh dituntut? Kalau dalam hukum Islam ya tidak bisa. Karena yang namanya warisan itu adalah sudah dibersihkan dari segala amanah-amanah wasiat-wasiat yang ada, kan itu. Kalau dalam hukum waris Islam itu kan seperti itu. Jadi pada intinya bagaimana tentang pertanggungjawabannya? Katakanlah wasiat itu kan pemberian seseorang yang sudah meninggal dunia. Kita tidak bisa menuntut apapun selain apa yang tertulis, itu aja. Kalau menurut saya sih seperti itu. Sehingga pernah ada kejadian seseorang marah-marah menerima wasiat, bahkan nilainya minus, gitu ya. Ya memang lebih banyak utangnya daripada warisannya. Terus minta kepada siapa? Dia menuntut ahli waris harus bertanggung jawab, ya tidak mungkin. Memang faktanya seperti itu, sudah tidak ada lagi, sudah dibagi untuk membayar utang dan membayar kewajiban lain yang meninggal dunia kepada pihak lain. Sehingga Bapak dan Ibu kalau menghadiri atau hadir takziah kepada orang Islam yang meninggal dunia selalu ada pidato, betul ya? Siapa di antara Bapak dan Ibu yang punya hutang kepada yang meninggal, silahkan menghubungi saya, kan gitu. Itu salah satu cara agar hutang itu tidak dibawa mati, itu aja. Kira-kira seperti itu ya. Ya silakan lanjutlah. Ya, baik. Sepertinya sudah, oh baik, sudah ada Pak. Di sini pertanyaannya, jika seorang muslim meninggal dunia di luar negeri, bagaimana cara membuat surat keterangan warisnya agar dapat berlaku di Indonesia? Silahkan Pak Habib. Ya pertama, kesulitan semacam ini di luar negerinya di mana? Meninggalnya di darat, di laut, di udara kan berbeda tuh. Kalau meninggalnya di darat lah katanya, misalnya di Amerika, sudah tentu ada surat keterangan kematian dari misalnya kalau itu dokter rumah sakit. Biasanya dibawa ke kedubes, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dibuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan meninggal tanggal sekian, dikuburkan di mana. Setelah itu dibawa ke Indonesia. Kalau dia warga negara Indonesia, masih punya NIK, datanglah ke kantor kependudukan di mana dia punya NIK. Nanti akan di luar namanya surat keterangan kematian sesuai dengan domisili terakhir yang dia miliki. Karena kita tahu saat ini Bapak dan Ibu, semua penduduk Indonesia harus punya NIK, nomor induk kependudukan. Jadi tetap kematiannya dari luar negeri, dari kedutaan besar, sesuai NIK dibawa ke Indonesia, maka Dinas Kependudukan setempat akan mengeluarkan surat kematiannya. Begitu juga misalnya sering terjadi yang meninggalnya itu di kapal laut, tenggelam gitu ya. Mungkin sudah dimakan ikan hiu gitu ya. Tenggelam ke dasar laut, surat kematiannya dari mana? Ya dari nakoda kapal yang mengetahuinya. Ketika nakoda kapal ini sandar di pelabuhan manapun, di situ ada kedubes Indonesia, lapor ke kedubes Indonesia. Ini ada ABK saya meninggal dunia, mayatnya kalau dalam dunia kapal laut kan hukumnya ditenggelamkan ke laut, ya sudah. Nah, baru dikeluarkan suratnya seperti itu. Kira-kira seperti itu caranya ya. Datanglah ke notaris Indonesia, barulah dibuat SKW-nya. Nah, mudahnya seperti itu ya.
Ya, silakan lanjutkan kalau masih ada. Iya, di kolom Q&A masih belum ada pertanyaan, Pak Habib. Atau kami persilahkan kembali kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Bisa Ya, langsung, silakan kalau ingin langsung berbicara, silakan. ya, kami persilahkan. Bisa langsung dibuka mikrofonnya. Ya, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami semuanya. Iya, sepertinya begitu, Pak Habib, karena juga waktu waktu Ya, kita juga sudah menunjukkan sudah hampir selesai, Pak Habib. ya baik ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apabila memang sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, dan sangat luar biasa sekali kajian kita hari ini, dan juga sangat menarik sekali diskusi kita pada webinar kali ini, Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita tutup kajian kita pada hari ini, dapat saya simpulkan bahwasanya dalam membuat surat keterangan waris dalam Islam, yang perlu kita ketahui dan kita pahami, yang pertama, notaris harus membuatkan keterangan waris Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis serta kompilasi hukum Islam. Yang kedua, notaris wajib melihat golongan kewarisan dalam hukum Islam. Yang ketiga, notaris harus memiliki kemampuan cara menghitung waris dalam Islam yang kemudian nantinya dituangkan ke dalam bentuk akta. Kemudian yang keempat, notaris harus mengetahui terlebih dahulu bukti keterangan siapa ahli waris dari siapa yang didasarkan akan 4 hal, yaitu yang pertama dilihat dari hubungan darah atau nasabnya, kemudian yang kedua dari hubungan perkawinan selama tidak bercerai, yang ketiga ditentukan dalam wasiat, dan yang keempat adanya putusan pengadilan. Dan kami harapkan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita sebagai notaris dalam menjalankan jabatan, tentunya kita harus perlu mengupdate dan mengupgrade ilmu kita supaya nantinya tidak terjadi kesalahan di kemudian hari, khususnya dalam pembuatan surat keterangan waris dalam Islam. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, demikian tadi kesimpulan singkat yang dapat kami simpulkan dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada webinar hari ini. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Habib, yang telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa dan sangat komprehensif. Semoga nantinya akan menjadi ladang ibadah bagi narasumber kita, Bapak Dr. Habib Aji. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian atas partisipasinya telah mengikuti webinar pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama di dalam menjalankan tugas jabatan kita sebagai notaris, khususnya berkaitan dengan pembuatan surat keterangan waris dalam Islam. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Habib atas kehadirannya. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali dalam acara-acara yang berkaitan dengan keilmuan. Mohon izin Pak Habib, apakah ada bukunya Pak? Barangkali dari teman-teman rekan-rekan berkenan. Buku Ya. bukunya ada sih. Bukunya Nah, ada nanti. baik, apabila Atau gini mengenai contoh aktanya karena ada berapa ya? Ada 17, saya kirimkan kemana? iya, nanti bisa minta tolong panitia untuk bisa Apa menjembatani. di email kan nanti biar panitia yang mengirim gitu. Iya, Kalau boleh. pakai WA satu-satu capek, Siap. Pak. Siap. Siap, nanti dibantu oleh Kirimkan panitia Pak emailnya ke Habib. saya, nanti saya kirimkan. Biar Siap, panitia siap. dari terus saja mengirimkan. Siap, baik. Nanti Ya. dibantu oleh panitia. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa dan juga rekan-rekan sekalian. Salam sehat dan sukses selalu. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.